Nah, di sini waktu pulang kerja ya kemarin itu ada di situ salah satu laki-laki yang bilang, "Uli, kamu umur berapa sih?" katanya. Aku bilang, "Bulan Juni ini aku umur 40." Kemudian dia bilang nggak percaya dia. "No," kata dia gitu. "Kenapa?" "Iya, aku 40 sekarang." Aku bilang, "Aku sudah tua," aku bilang gitu. "Tapi kamu kelihatannya seperti umur 30 karena kamu kelihatannya sehat dan sebagainya." Aku nggak cerita ya karena kalau aku cerita nanti pokoknya panjang lah ceritanya jadinya nanti ya. Dan aku nggak mau cerita sekarang mungkin atau mungkin nanti suatu saat aku akan cerita juga kalau dia tanya atau segala macam. Tapi saat itu aku nggak menceritakan keadaanku juga. Aku cuman bilang ini karena kasih karunia Tuhan. Dan sebenarnya dia nggak percaya Tuhan. Ya anak-anak sekarang mungkin apalagi di zaman sekarang di sini. Seperti kita bilang itu nggak percaya sama Tuhan. Seperti kayak ateis atau apatis dan sebagainya lah. Pokoknya mereka kalau kita cerita tentang Tuhan dia agak dia bilang kayak gitu. Dan aku cuman bilang ini bukan kekuatanku, ini semuanya karena karunia dari Tuhan. Jadi aku kasih tahu sama dia, aku terangi juga untuk cara simpelnya, ketika kita capek, nggak apa-apa capek, istirahat, aku bilang, yang penting kita nggak sakit, aku bilang gitu. Kalau kita sakit, kita nggak kerja pun, kita tuh merasa sakit dan capek, aku bilang gitu. Baru dia itu masuk akal, iya juga sih katanya gitu. Aku bilang gini, aku punya pengalaman waktu pergi ke Zoro House gitu, itu tempat di mana orang-orang tua ada di situ. Jadi waktu itu mertuaku ada di situ. Bagi kalian yang mau tahu keadaan Belanda ini, coba cek di channel YouTube-ku di Ulisian Braban ya. Kalian ada pernah aku bahas tentang kalau orang tua itu biasanya bukan tinggal sama anaknya, tetapi dia ditaruh di Zoro House. Jadi mereka ada yang tungguin di situ, perawat khusus di situ yang jaga. Di sini aku katakan sama dia bahwasanya waktu itu ada yang umur 45-an gitu, masih muda lah laki-laki itu, tapi dia udah kayak stroke dan dia harus pakai kursi roda dan dia nggak bisa dia dari kursi roda ke tempat tidur atau ke toilet, jadi harus bantuan. Jadi kalau dia mau ke toilet atau apa dia harus pencet bel, baru ada perawat yang nolongin. Bayangkan di situ, ketika kita udah nggak bisa jalan atau sama seperti aku kejadiannya. Kalian nonton aja semua video aku. Ketika aku terbaring sakit, aku bilang, aduh Tuhan, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini, aku melakukan ini, mau melakukan sana. Semuanya aku seperti sesali. Ya, jadi bagi kita yang sehat sekarang, capek nggak apa-apa capek, istirahat, istirahat. Kemudian kerja lagi, lakukan lagi. Yang penting nggak sakit. Kalau kita sakit, nggak capek pun, nggak kerja pun, badan terasa sakit, badan terasa berat semua. Makanya pilih yang mana? Lebih baik kita sehat kan? Walaupun capek, penting hati kita apa? Fokus sama kerjaan kita. Fokus sama Tuhan. Gak usah pikirin yang aneh-aneh lah. Kalaupun ada teman atau apa yang bikin aneh-aneh, lebih baik kita Tuhan berdoa aja. Seperti aku, Tuhan begini, begini, begini. Aku sampaikan. Kenapa? Karena aku merasa Tuhan itu Bapakku. Jadi aku nggak ada sekat-sekat gitu. Bahkan kalau mau berdoa pun dimanapun aku berada, di bus, di jalan, di mana aku sambil nangis kek atau apa kek, aku curhat sama Bapak begini, begini, begini tadi. Ini begini, aku nggak kuat segala macam. Tuhan dengar semuanya. Makanya kita jadi tenang. Ya, jadi yang aku rasakan sekarang itu bukan lagi, bahkan aku lebih sehat dari sebelumnya. Tapi ini pun yang kudapatkan bukan karena gagah-gagahku. Semuanya karena Tuhan. Karena Bapa, karena Tuhan Yesus, karena Dia yang menopang aku. Dia yang memberikan segalanya. Makanya He is the one and only yang nggak bisa aku sebutkan lagi kebaikannya, nggak bisa terukur lagi, ya, infinite. Ya, jadi nggak terbatas dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ayat yang terakhir lagi ya.